Live Ustaz. Ayo, kita mulai para jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa inna asqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, baik yang hadir langsung di tenda Ramadan atau demikian pula yang mengikuti dari rumah. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada Nabi dan Rasul kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah para jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini ya di hari Senin kita sudah eh, masuk ya, kelima ya Ramadan, sudah mendekati waktu buka puasa. Kita terus mohon pada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk beramal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita ibadah yang maksimal di bulan Ramadan ini. Allahumma amin. Para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, kurang lebih 30 menit ke depan insya Allah Ta'ala bersama-sama kita akan membahas sebuah tema ya sambil menunggu datangnya buka puasa bersama ya, kita akan membahas sebuah tema yaitu memuliakan bulan Ramadan. Bulan Ramadan sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bulan yang mubarak, yang penuh berkah, bulan yang memiliki segudang keutamaan dan keistimewaan, bulan yang dengan kedatangannya pintu-pintu langit dibuka, demikian pula pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, dan bulan yang padanya ada sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, bulan yang ibadah padanya yang mendatangkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang disebut dengan Syahrut Taubah wal Ghufran, bulan taubat dan bulan ampunan. Bulan yang intinya memiliki banyak keistimewaan dan keutamaan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat Al-Qur'an, demikian pula oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis beliau. Nah, apabila kita mengetahui para jamaah sekalian bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang banyak memiliki keistimewaan dan keutamaan, ya maka tugas kita adalah bagaimana semestinya kita memuliakan bulan Ramadan ini. Apakah bulan yang penuh dengan keistimewaan dan keutamaan ini kemudian disia-siakan begitu saja, ya? Apakah memuliakan bulan Ramadan itu berarti ya seorang banyak-banyak belanja, banyak-banyak makan pada malamnya, banyak-banyak tidur siangnya, banyak-banyak istirahat? Apakah arti dari memuliakan bulan Ramadan ya berarti seorang menghabiskan waktu yang ada dengan hal yang sia-sia? Apakah memuliakan bulan Ramadan ya berarti melakukan hal-hal yang disyariatkan ya sesuai dengan tuntunan atau bagaimana? Nah, ini yang insya Allah para jamaah sekalian akan kita pelajari bersama pada kesempatan yang singkat kali ini.
Para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, ya, setelah ya, kita semuanya mengetahui tentang keutamaan keistimewaan dari bulan Ramadan, bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa yang memiliki keutamaan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya, ya maka sepatutnya kita ya, memuliakan bulan Ramadan. Yang menjadi pertanyaan, lalu bagaimana cara kita memuliakan bulan Ramadan? Ya. Cara memuliakan bulan Ramadan para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, ya, ini tentu saja harus sesuai dengan tuntunan. Tentu saja harus sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Demikian pula apa yang telah disampaikan atau dicontohkan oleh generasi salafus saleh dahulu. Ya. Dan memuliakan bulan Ramadan itu dimulai dengan apa sebelum datangnya bulan Ramadan. Ya tidak pas datang atau ketika sudah masuk atau bahkan ketika sudah mau berakhir bulan Ramadan, tidak. Ya, dimulai sebelum datangnya bulan Ramadan. Ya, dan nasihat dari para ulama dari masa ke masa, ya, seseorang ketika ingin memuliakan bulan Ramadan, mendapatkan pahala yang melimpah di bulan Ramadan, yang pertama dan utama adalah dengan belajar, ya, dengan belajar. Ini sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Dengan mempelajari apa saja hal-hal yang penting seputar bulan Ramadan. Ya, karena namanya al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan berbuat. Ya, segala sesuatu sebelum kita masuk atau sebelum kita melakukannya, maka butuh mengilmui. Ya, termasuk masalah bulan Ramadan, termasuk tentang puasanya, termasuk tentang hal-hal yang penting seputarnya. Nah, ini butuh kita pelajari. Ya, jadi modal pertama dan utama supaya kita bisa memuliakan bulan Ramadan, maka butuh belajar. Ya, ini yang pertama. Kemudian, kemudian para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum. Selanjutnya apa? Selanjutnya cara memuliakan bulan Ramadan adalah kita menyambut bulan Ramadan dengan sebaik mungkin. Ya, kita menyambut bulan Ramadan dengan sebaik mungkin, dengan sebaik-baik persiapan. Ya, kita sambut nih kedatangan bulan Ramadan yang hari ini sudah masuk hari kelima, ya, dengan sebaik mungkin. Berarti ini dari awal-awal sebelum datangnya bulan Ramadan hingga kemudian datang bulan Ramadan. Ya. Lalu mencakup apa saja menyambut kedatangan kehadiran bulan Ramadan ini? Ya. Pertama, ini ada banyak. Ya. Pertama, dengan berdoa sebelum kedatangannya. Kalau generasi salafus saleh dahulu mereka berdoa 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, memohon pada Allah agar mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan. 6 bulan sisanya mereka memohon pada Allah agar amal ibadah yang mereka lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi memohon agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ya. Tapi kita alhamdulillah sudah dipertemukan dengan bulan Ramadan, ya. Yang selanjutnya berarti apa? Doa agar diberi taufik untuk beramal soleh padanya. Agar diberi taufik, ya, untuk beramal soleh padanya. Para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, saya kira sesuatu yang bisa kita saksikan, yang realita, yang bisa kita saksikan bersama, ya, banyak dari kaum muslimin yang Allah tidak pertemukan dengan bulan Ramadan. Betul atau betul? Subhanallah, sehari atau 2 hari, ya, sehari sebelum datang yang bulan Ramadan, ada teman SMA WhatsApp, ya, doakan ayah saya meninggal dunia. Itu kalau tidak salah pas malam bulan Ramadan. Ya. Kemudian hari ini, ya, hari ini pagi ini datang WhatsApp, ya, Ustadz, ada kabar info Ustadz Fulan bin Fulan meninggal dunia, ya, rahimahullah. Ada seorang Ustadz teman kita di Indonesia di Surabaya meninggal dunia. Semoga Allah merahmati beliau, menerima amal ibadah beliau, mengampuni dosa-dosa beliau. Allahumma amin. Ya. Nah, kita tidak tahu, sementara kita tidak tahu nanti tentang diri kita. Alhamdulillah kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ya, makanya kalau sudah dipertemukan kita mohon pada Allah agar di apa? Agar diberi taufik untuk beramal soleh padanya. Ya.
Kemudian kalau seandainya seorang sudah beramal soleh, kira-kira apa yang dilakukan? Apakah selesai? Belum. Ya. Dia berdoa kepada Allah agar amalannya diterima. Ya. Orang yang beramal soleh ketika sudah selesai beramal soleh itu masih ada PR. Ya, PR-nya adalah menjaga bagaimana amalan tersebut bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Dengan berdoa pada Allah. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami selama bulan Ramadan contohnya. Ya. Nah, ini dalam menyambut bulan Ramadan. Kemudian memuliakan Ramadan dengan menyambut bulan Ramadan di antaranya adalah dengan menyambut Ramadan ini dengan niat yang tulus untuk mengisi bulan Ramadan dengan amal yang saleh, amal yang baik. Ya. Amal baik di bulan Ramadan kan banyak sekali. Ya, amal saleh di bulan Ramadan itu kan banyak. Ya. Baik yang wajib ataupun yang sunnah. Sebagaimana insya Allah nanti akan kita sampaikan. Nah, kita niatkan untuk beramal soleh. Ya. Kita niatkan, kita isi waktu yang ada untuk beramal soleh. Kemudian, menyambut bulan Ramadan, ya, dengan cara kita berpikir dan mengambil pelajaran bahwa waktu itu cepat sekali berputar. Ya, sehingga waktu-waktu yang ada kita usahakan jangan terlewatkan begitu saja. Coba kalau kita perhatikan kemarin, sepertinya kan baru kemarin kita, sebulan lagi atau 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi Ramadan. Tiba-tiba sebulan lagi, tiba-tiba masuk bulan Ramadan, tiba-tiba sekarang sudah hari kelima. Ya, hari kelima ya. Kemudian kira-kira kalau seperti ini, ya kita lihat, coba kita ambil pelajaran amal soleh apa saja yang sudah kita tujukan pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana qiyam Ramadannya? Apakah full atau tidak? Salat tarawihnya. Kalau salat tarawihnya full, apakah kita malas-malasan atau tidak? Apakah bisa khusyuk atau tidak? Ya. Kemudian puasanya juga, kemudian mungkin ngajinya juga, kemudian doanya, ya. Dan amal-amal kebaikan yang lainnya. Ya, kita ambil pelajaran darinya. Kemudian menyambut bulan Ramadan juga, ya, dengan ulama mengatakan ya dengan taubat nasuha, ya, ini termasuk memuliakan bulan Ramadan. Menyambut bulan Ramadan dengan taubat nasuha. Taubat seseorang menyesali perbuatan atau perbuatan buruk atau kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Ini pertama. Kemudian yang kedua, dia meninggalkan kemaksiatan yang pernah dilakukan. Ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Nah, ini taubat nasuha lillahi ta'ala, taubat. Ya, karena dengan ketika seorang berjumpa dengan bulan Ramadan dalam keadaan hati yang bersih, hati yang suci, ya ini lebih mudah untuk beramal saleh daripada hati yang kotor. Makanya ya saya sering sampaikan para ulama itu mereka menasihatkan kepada kita semuanya bagi seseorang yang ingin melakukan amalan-amalan tertentu, ya contohnya masuknya bulan Ramadan, kemudian hendak umroh, hendak haji, apa yang mereka nasihatkan agar tobat nasuha, ya agar tobat nasuha pada Allah Subhanahu wa taala. Supaya umrohnya mabrur, hajinya mabrur, ya, kemudian amal ibadah di bulan Ramadan juga bisa maksimal, ya. Kemudian juga di antaranya adalah dengan memuji, ya, dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kedatangan bulan Ramadan, ya. Kita harus ya memuji, senantiasa memuji Allah, bersyukur padanya, ya. Kita juga harus senang ya dengan datangnya bulan Ramadan. Hendaknya kita senang, bahagia, tidak dengan datangnya bulan Ramadan malah hati kita merasa sempit. Aduh, besok nggak bisa ini, aduh nggak bisa itu. Aduh, nggak bisa melakukan yaitu kebiasaan-kebiasaan buruk, ya, atau bahkan kemaksiatan. Wah, besok nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa apa aja lah dari hal yang buruk. Ya, ini tidak sepatutnya seorang Muslim menyambut bulan Ramadan dengan seperti itu. Kalau seorang dia datang bulan Ramadan sementara hatinya sempit, dadanya tidak nyaman, berarti dia tidak memuliakan bulan Ramadan tadi. Ya. Nah ini ya para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum di antara ya, cara kita dalam menyambut bulan Ramadan dan sekaligus ini adalah cara untuk memuliakan bulan Ramadan. Ya. Yang berapa tadi untuk menyambutnya sudah yang keberapa?
Antum mau tulis menyambut yang pertama tadi dengan belajar pertama kan? Ya, yang kedua dengan apa? Menyambut bulan Ramadan dengan sebaik mungkin gitu kan. Nah, ini antum jadi yang ketiga berarti. Silahkan mau ketiga atau keberapa atau sesuai dengan masing-masing antum mencatatnya. Ya, saya tulis kalau saya yang ketiga lah. Cara memuliakan bulan Ramadan adalah dengan melaksanakan ibadah-ibadah wajibnya. Dengan melaksanakan ibadah-ibadah fardu. Coba saya tanya antum, ibadah yang fardu di bulan Ramadan apa saja? Satu, ah, sebelum puasa, jangan buru-buru puasa. Puasa itu bisa tidak sah kalau poin yang pertama ditinggalkan. Apa itu? Salat. Ya, ya tetap salat. Kita wajib tetap mengerjakan ibadah salat. Makanya kekeliruan sebagian dari orang, ya, saya tidak mengatakan sebagian dari kaum muslimin atau bagaimana, karena sebagian ulama menjelaskan orang yang meninggalkan salat wajib itu apa? Keluar dari Islam. Na'udzubillah. Ya. Jadi sebagian kekeliruan sebagian dari manusia, dari sebagian orang, puasanya full, tapi sholatnya berantakan. Ya. Ini kekeliruan besar. Ini kekeliruan besar. Semestinya sebelum dia memperhatikan ibadah puasa, yang harus diperhatikan adalah ibadah sholat. Tidak gugur kewajiban sholat kapanpun. Kecuali kapan? Kecuali mati ya mungkin kecuali mati atau kecuali kalau dia hilang hilang akal. Antum mau hilang akal, ya. Antum mau safar, mau apa lagi, sakit, mau apa lagi lah, tetap berkewajiban untuk sholat semampunya, ya. Tidak bisa berdiri, boleh duduk, tidak bisa duduk, boleh berbaring, tidak bisa bergerak tangannya, kakinya dengan cara apa? Berisyarat, ya, dengan isyarat. Tidak bisa wudhu, maka dengan apa? Tayamum. Ya, ini adalah kewajiban. Jadi muliakan bulan Ramadan tetap dengan cara menjaga kewajiban-kewajiban atau ibadah-ibadah fardu. Yang pertama adalah menjaga sholat 5 waktu. Ya, menjaga sholat 5 waktu. Ini yang pertama. Yang kedua, baru puasa. Ya, baru puasa. Ya. Rukun Islam, sholat 5 waktu itu adalah rukun. Sholat 5 waktu sehari semalam itu merupakan rukun, ya, rukun dalam rukun Islam. Kemudian puasa di dalam yang merupakan rukun Islam adalah puasa bulan Ramadan sebulan full, 29 atau 30 hari. Ya, ini dijaga. Ini kita muliakan bulan Ramadan dengan cara berpuasa. Makanya orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, ya, dengan alasan-alasan yang tidak syar'i, ya, berarti apa? Tidak memuliakan bulan Ramadan. Bahkan pernah anak ini mendapatkan pertanyaan di sini, Syekh, bagaimana hukumnya saya main bola kemudian tidak berpuasa? Ya. Saya tanya sama antum, main bola termasuk udzur syar'i bukan untuk meninggalkan puasa? Bukan, ya, bukan. Jadi tidak diperbolehkan. Udzur syar'i itu contohnya apa? Sakit, apa lagi? Safar, apa lagi? Wanita yang haid atau nih nifas, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu baru udzur. Itu alasan. Udzur ini maksudnya alasan syar'i, alasan yang dibolehkan oleh syariat untuk meninggalkan ibadah puasa. Ya. Makanya muliakan Ramadan dengan menjaga ibadah puasa. Dan tidak sekedar puasa saja, kita berusaha memaksimalkan ibadah puasa kita. Ibadah puasa kita ini apabila setan dalam mengganggu kita akan menjadi lebih lemah, ya. Kemudian juga ibadah puasa kita agar semakin pahalanya semakin banyak, maka lakukan ibadah, ya. Maksudnya apa ibadah yang dimaksud? Ngaji, zikir, ya. Apalagi? Hah? Sedekah, berbagi buka puasa, atau apa sajalah ibadah-ibadah yang sunnah, ya. Itu bisa memperbesar ibadah puasanya, ya, memaksimalkan ibadah puasanya. Dia benar-benar manfaatkan yang waktu yang ada untuk kebaikan, ya. Kemudian, selain itu apa lagi? Memuliakan bulan Ramadan dengan cara mengeluarkan zakat mal. Seandainya memang zakatnya itu wajib dikeluarkan di bulan Ramadan. Ya. Tidak boleh ditunda-tunda. Ya.
Tidak boleh ditunda-tunda kecuali kalau ada kemaslahatan yang kuat. Ya, kalau memang wajibnya sekarang zakat malnya itu harta, zakat harta benda, perniagaan, ya maka dikeluarkan, maka dikeluarkan. Termasuk juga muliakan bulan Ramadan dengan cara untuk yang wajibnya ya. Kita keluarkan zakat fitrah atau zakat fitri. Memang secara asal zakat fitrah itu dikeluarkan bukan di bulan Ramadan. Ya, zakat fitrah itu menjadi wajib kapan? Kapan wajibnya zakat fitrah itu? Kita wajib mengeluarkannya ya, ketika tenggelamnya matahari atau dengan kata lain ketika tampak hilal bulan Syawal. Itu wajibnya. Waktu wajibnya. Namun kemudian boleh dimajukan sehari atau 2 hari sebelum hari hari raya. Itu hukumnya boleh. Waktu bolehnya boleh dimajukan sehari 2 hari. Berarti masih di bulan Ramadan itu wajib. Ya. Kemudian waktu dianjurkannya atau waktu terbaiknya kapan? Ya, pada hari raya sebelum pelaksanaan sholat. Ya. Waktu haramnya kapan? Eh? Atau waktu tidak bolehnya kita mengeluarkan lagi kalau setelah sholat Idul Adha. Idul Adha atau Idul Fitri? Idul Fitri. Ya, Idul Fitri. Jadi tidak boleh. Tidak boleh diakhirkan dengan sengaja. Ya. Nah ini para jamaah sekalian azanil wa iyyakum. Yang kedua berarti atau yang ketiga memuliakan bulan Ramadan dengan mengerjakan ibadah-ibadah wajibnya. Ya. Kalau seorang juga punya utang keluarkan. Ya. Utang-utang tidak perlu ditunda-tunda kalau memang kecuali kalau secara akadnya utangnya dengan cara menyicil. Ya. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga atau yang keempat. Terserah antum tulis ketiga atau keempat. Kita muliakan bulan Ramadan dengan cara kita amalkan ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah. Kita amalkan ibadah-ibadah ya yang hukumnya sunnah. Ya, kita muliakan. Ini cara memuliakan yang ke berapa? Yang keempat atau ketiga? Serah antum ya. Nah, yang menjadi pertanyaan lalu ibadah-ibadah yang sunnah di bulan Ramadan itu apa saja? Ibadah yang paling utama. Coba di bulan Ramadan. Yang pertama, salat tarawih. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mengerjakan qiyam Ramadan karena dasar iman dan mengharap pahala ikhlas lillahi taala, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Dan dalam mengerjakan qiyam Ramadan ikhwas sekalian, ya kalau kita tidak terikat dengan mungkin pekerjaan atau apa, berusaha untuk menyelesaikan bersama imam ya. Fa innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu laila. Siapa yang salat bersama imam sampai selesai maka akan dituliskan baginya pahala salat semalam suntuk. Ya, padahal antum salatnya berapa menit sih? Setengah jam paling. Rata-rata setengah jam lah. Kalau mau mungkin mau apa panjang dikit nanti di 10 malam terakhir atau di masjid-masjid tertentu. Ya kalau di Indonesia Masya Allah sudah musim setiap malamnya satu juz. Ya kalau di pondok-pondok bisa lebih banyak lagi ya pondok-pondok pesantren. Nah tinggal selesaikan bersama imam. Kekeliruan sebagian orang dia sholat bersama imam yang sholatnya 11 rakaat. Dia nanti malam pengen sholat lagi, tinggal witir, tinggal 1 rakaat dia keluar. Ini aman sekali. Selesaikan saja bersama imam, nanti malam tinggal sholat lagi. Ya. Tapi nggak perlu ditutup dengan witir lah lagi. Ya Rasul mengatakan la witrani fi lailah wahidah. Tidak boleh mengerjakan witir atau tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ini solusinya. Selesai bersama imam. Assalamualaikum, assalamualaikum sudah selesai. Nanti malam kalau mau sholat lagi silahkan. Tapi tidak usah witir lagi. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tilawah Al-Quran. Ya, bulan Ramadan kata Allah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya kita muliakan dengan tilawah Al-Quran. Bahkan para ulama dahulu, ya, generasi salafus saleh dahulu, Imam Malik dan sebagainya, ya, mereka sengaja menutup majelis periwayatan hadis. Buat apa? Supaya bisa fokus membaca
Al-Quran. Majelis-majelis ilmunya ditutup supaya bisa fokus membaca Al-Quran. Ya, poin penting yang bisa ditarik berarti majelis ilmunya menjelang berbuka ini ditutup saja. Ya, majelis ilmu menjelang berbuka sisa berapa hari ini kita tutup saja untuk membaca Al-Quran. Setuju nggak? Itu teorinya. Ya. Tapi setelah kita tutup, antum malah ngobrol, nggak baca Al-Quran juga sama saja. Mendingan nyimak kan kajian berarti. Ya. Jadi dan antum tahulah bagaimana ulama dahulu mereka dalam membaca Al-Quran sampai apa khatamnya berkali-kali. Kita di bulan Ramadan khatam sekali, alhamdulillah. Ya, khatam dua kali, alhamdulillah. Bisa lebih dari itu, masya Allah. Ya, berusaha intinya dekatkan diri dengan Al-Quran para jamaah sekalian. Kemudian di antara petunjuk juga adalah dengan berdoa. Doa apa? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini diperbanyak doa ini ya, terkhusus pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Kalau sekarang mau berdoa silakan, boleh, tidak mengapa. Nah, ini termasuk memuliakan bulan Ramadan. Apalagi yang sunnah kira-kira? Eh? Apa? Menikah? Sedekah? Oh, sedekah. Ya, Rasul mengatakan man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a. Atau kama qala. Siapa yang berbagi buka puasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa sedikit pun tidak berkurang dari pahala orang yang berpuasa. Ya, jadi ini juga masya Allah ya orang yang berbagi buka puasa ini, alhamdulillah nih banyak ini berbagi buka puasa ya. Kita di tenda Indonesia ini alhamdulillah bisa merasakan menu Indonesia ya kan. Kita ini paling kaya di sini. Memang yang hadir paling sedikit ya, kemudian paling kaya menunya ini. Ada es cendol, es campur, ada apa lagi itu? Tahu isi. Kalau bahasa saya di Lampung tahu sumpel namanya. Di Sumatera itu tahu sumpel. Terus macam-macam ya. Ini nikmat. Sebagian orang paling hanya dapat kurma sama air putih saja, alhamdulillah. Ya, makanya terkadang ada satu yang lalai. Yang kita lalai kita lupa apa itu? Nah, itu mendoakan kebaikan bagi orang yang telah berbagi. Kalau kata Pak Abdullah, kata Pak Sundoro, Abdullah Abdullah ya, mendoakan kebaikan untuk Abdullah Abdullah ya, untuk hamba-hamba Allah yang telah berbagi. Kita doakan ya, kita doakan mereka ya. Ya Allah berkahi harta mereka. Ya Allah balas mereka dengan balasan yang melimpah. Mungkin sebagian antum ada yang wah Hana nggak mau berdoa lah, Hana pengen didoakan ya sudah keluarkan 500 real 1000 ya kan panitia siap menampung di belakangnya. Nanti didoakan insya Allah ya. Baik. Kemudian selain daripada itu apalagi memuliakan bulan Ramadan ya dengan amalan sunnah diantaranya dengan mengakhirkan makan sahur dan menyegerakan berbuka. Ya ini hukumnya sunnah ya tapi termasuk memuliakan bulan Ramadan ya termasuk memuliakan bulan Ramadan. Selain daripada itu juga dengan umrah Ramadan. Ya, umrah di bulan Ramadan. Umrah di Ramadan ta'dilu hajatan ma'i kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umrah di bulan Ramadan itu sebanding dengan berhaji bersamaku. Ya. Makanya yang ada waktu yang diizinkan oleh mudir untuk umrah, umrah. Ya, silakan umrah. Kapan lagi ada kesempatan untuk umrah? Ya, kalau di sini masih murah. Antum umrah Ramadan berapa sih paling sekarang? 200 300? Hah? 3 hari paling berapa sih ya? Sekarang 200 300 real. Antum bisa berumroh, berhaji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ini yang kalau di sini tidak banyak ya, tidak banyak dibuka adalah apa? Ibadah iktikaf. Ya, ini termasuk memuliakan bulan Ramadan supaya bisa fokus khusyuk dalam beribadah dengan melakukan iktikaf. Berdiam diri di masjid untuk ngobrol, enggak? Ya, bukan berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk ngobrol, ya. Kekeliruan sebagian orang iktikaf tapi HP dua dipegang semuanya, dibawa semuanya. Ya. Bisnis jalan terus. Itu pindah tempat saja dia. Biasanya bisnisnya di kantor atau di rumah, ini bisnisnya di
masjid. Hati-hati, tidak boleh kalau dia sampai transaksi di masjid, ya, tidak berkah, tidak berkah. Baik. Nah itu diantara ibadah-ibadah sunnah yang kita gunakan ya untuk memuliakan bulan Ramadan. Dan selanjutnya para jamaah sekalian azan wa iyyakum, di antara cara memuliakan bulan Ramadan juga adalah entah keempat atau kelima di tempat antum dengan menjaga diri kita dari segala kemaksiatan di bulan Ramadan. Kita jaga diri kita dari segala macam kemaksiatan di bulan Ramadan. Maksiat di luar bulan Ramadan tidak boleh dilakukan. Adapun di bulan Ramadan lebih ditekankan untuk tidak dilakukan. Ya. Jadi lebih ditekankan untuk dijauhi. Baik itu kemaksiatan yang bisa membatalkan keabsahan puasa. Contohnya apa? Dengan kata lain, membatal-batal puasa itu termasuk kemaksiatan. Makan, minum, hubungan suami istri, apalagi. Inilah yang tiga ini yang apa? Secara umum ada syahwat di situ. Makan ada syahwat, seorang pengen makan, ya, minum, demikian pula hubungan suami istri. Itu maksiat. Jauhkan diri kita. Muliakan bulan Ramadan dengan menjauhkan diri kita dari hal seperti itu. Atau demikian pula kemaksiatan-kemaksiatan yang bersifat umum yang bisa merusak pahala ibadah puasa. Apa itu? Apa saja dari kemaksiatan? Ucapan atau perbuatan. Ya. Kalau yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah qaulaz zur wal amala bihi. Ucapan palsu, perbuatan palsu. Ya. Sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah setiap ucapan ataupun perbuatan yang diharamkan. Itu tidak boleh dilakukan. Termasuk juga diantaranya adalah eh, apa? Teriak-teriak. Ya. Wala yaskhab, yarfus. Ya. Jangan melakukan rafas. Rafas itu adalah ucapan yang keji, ucapan yang kotor. Ya. Kemudian juga hal-hal menuju hubungan suami istri. Ya. Kemudian juga tadi teriak-teriak. Wala yaskhab, jangan teriak-teriak. Teriak-teriak yang tidak ada faedahnya, ya, yang tidak dibutuhkan. Atau fala yajhal, melakukan perbuatan orang-orang yang bodoh. Apa kira-kira perbuatan orang yang bodoh itu, Pak? Nah, ya nyanyi-nyanyi, nyanyi-nyanyi bersiul, dia apa lagi? Ngepres itu muliakan bulan Ramadan, ya. Bahkan ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, seandainya seseorang dia apa? Dia ada uzur untuk tidak berpuasa, maka dia pun tidak dibolehkan apa ya, tidak dibolehkan untuk eh, berbuka di hadapan orang lain gitu kan. Ya, termasuk muliakan bulan Ramadan, orang punya uzurnya, ada perempuan mungkin yang berhalangan atau orang sakit. Kemudian bukan berarti dia boleh makan keluar-keluar ya, bawa es cendol satu brigen ya plastik besar kemudian jalan-jalan keluar-keluar ya kemudian minum sedikit-sedikit gitu ya. Boleh nggak? Tidak boleh. Itu tidak memuliakan bulan Ramadan, tidak memuliakan yang lainnya juga. Jadi caranya bagaimana? Udah kalau mau buka di rumah, jangan di hadapan orang. Nah, inilah para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, di antara cara kita ya dalam memuliakan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkannya. Allahumma amin. Ini para jamaah sekalian, eh, yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Masih kurang lebih berapa menit para jamaah? 3 menit ya. 4 menit ya. Sabar dulu ya. Bisa nanti diisi dengan yang lainnya insya Allah. Atau mau berdoa silahkan. Satu poin. Satu poin ikhlas sekalian.
Mumpung ingat, mumpung ingat ya, sebagian dari kita kalau menjelang berbuka dia berdoa, ya. Tapi dari pagi sampai menjelang berbuka dia tidak berdoa, ya. Ini termasuk kekeliruan. Keliruannya di mana maksudnya? Ya. Orang yang berpuasa, orang yang berpuasa itu doanya apa? Mustajab. Ya. Tidak khusus sebelum menjelang berbuka. Ya. Jadi selama seorang berpuasa, maka banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu saja sedikit mengingatkan, sedikit masukan untuk kita semuanya. Baiklah para jamaah, ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.